Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dalam mata kuliah tercinta kita, yaitu Manajemen Komunikasi Krisis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aspek legal sebagai pertimbangan dalam komunikasi krisis, yang merupakan tema dari mata kuliah kita yang ke-11. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Ahmad Syafi'i Lubis, Nabila Ikrimah, dan Pitagora. Nah, sesuai dengan judulnya, maka di sini kami akan membicarakan atau membahas terkait bagaimana aspek legal atau bagaimana suatu hukum itu bisa turut serta dalam menyelesaikan krisis. Nah, yang pertama yaitu tentang corporate wrongdoing. Apa itu corporate wrongdoing? Maksudnya di sini adalah yaitu ketika sebuah korporasi melakukan wrongdoing atau kesalahan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai apologia. Apologia merupakan konsep retoris yang mengeksplorasi penggunaan komunikasi untuk pertahanan diri. Nah, karakter seseorang dipertanyakan ketika dia dituduh terlibat dalam tindakan yang melibatkan kesalahan atau wrongdoing tadi. Nah, ketika suatu karakter itu diserang, atau karakter di sini maksudnya adalah ketika suatu korporasi mendapatkan sebuah krisis, maka salah satu dari 4 strategi komunikasi ini bisa digunakan untuk mempertahankan korporasi tersebut. Nah, keempat strategi itu adalah yang pertama denial. Seperti teman-teman semua ketahui, denial adalah korporasi itu menyangkal adanya keterlibatan atau kesalahan dalam suatu persoalan seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bolstering. Bolstering di sini artinya adalah memperkuat. Jadi reminding sifatnya kepada orang-orang bahwa perusahaan ini telah melakukan hal-hal demikian bla 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 yang positif-positif. Nah, yang ketiga yaitu differentiation atau membedakan, yaitu menghilangkan tindakan dari konteks negatifnya itu. Nah, yang terakhir adalah transcendence atau menempatkan tindakan dalam konteks yang lebih luas dan yang lebih disukai. Lalu, dalam kebanyakan kasus, itu sebenarnya peneliti itu lebih fokus kepada perusahaan aja atau korporasi. Nah, mereka itu kurang fokus terhadap stakeholder yang ada di sekitarnya, seperti media, investor, kelompok politik, konsumen, dan warga negara. Lalu di sini ada Hirit tahun 2006 yang merinci bagaimana apologia etis itu idealnya harus dilakukan. Yang pertama yaitu secara eksplisit mengakui kesalahan. Nah, yang kedua sepenuhnya menerima tanggung jawab. Yang ketiga mengungkapkan penyesalan. Yang keempat, identifikasi dengan pemangku kepentingan yang terluka. Yang kelima, yaitu meminta pengampunan atau di sini permohonan maaf tadi atau apologia. Selanjutnya, mencari rekonsiliasi dengan para pemangku kepentingan maaf yang terluka atau di sini yang terdampak berarti. Lalu yang ketujuh, sepenuhnya mengungkapkan informasi terkait pelanggaran. Setelah mengungkapkan informasi terkait pelanggaran, maksudnya di sini memberitahukan bahwa pihak kami salah di bagian A, B, C seperti itu. Kemudian memberikan penjelasan yang membahas tentang harapan dari para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya menawarkan melakukan tindakan korektif yang sesuai. Jadi menawarkan solusi. Sama halnya dengan selanjutnya yaitu tentang menawarkan kompensasi yang sesuai. Jadi tindakan korektif itu bisa dalam bentuk kompensasi. Nah, teman-teman, dalam situasi krisis berbasis pelanggaran atau yang dimaksud adalah korporasi yang melakukan suatu kesalahan, tanggapan afektif dari para pemangku kepentingan akan terkait dengan perilaku dan niat para pemangku kepentingan sehingga menjadi negatif dari tanggapan afektif itu. Jadi semakin tinggi kemungkinan pemangku kepentingan memiliki niat untuk terlibat dalam perilaku negatif itu disebabkan karena dari pihak korporasinya itu juga melakukan tindakan yang dia itu juga negatif seperti itu. Jadi balas dendam
adalah tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sebagai tanggapan atas kesalahan yang dirasakan oleh pihak tersebut. Jadi ketika korporasi itu malah justru tidak melakukan apologi ya ketika wrongdoing, maka yang ada masyarakat yang juga termasuk stakeholder itu bisa melakukan balas dendam atau hal negatif. Nah, tujuan dari balas dendam ini adalah untuk merusak, melukai, menghukum, dan juga membuat ketidaknyamanan terhadap aktor atau korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan. Jadi bisa melalui komentar-komentar negatif dalam media sosial dan sebagainya. Baik, teman-teman semua, selanjutnya yaitu membahas terkait gambaran umum PR dan legal atau litigasi PR yang akan dibahas oleh Syafi'i. Silahkan kepada Syafi'i, dipersilahkan.